Jadi penilaian khas dari ayam pelung itu harus ada ciri khas suara ayam pelung. Aku dipatok. Ternyata bukan cuma atlet aja loh yang dipijat sebelum atau setelah bertanding. Ikan-ikan gari yang di sini memang suka banget makan sayur. Pantas saja kakak ini bawa sayurnya banyak banget. Dalam musibah ini diperkirakan ada sekitar 3 ton ikan larangan yang mati. Wih, keren banget aksi kamu, Sob. Bisa lompat gitu. Pastilah punya skill yang gak kaleng-kaleng. Sobat Dolpino gitu loh. Mari kita sambut penyanyi legendaris yang sudah tidak asing lagi. Beri tepuk tangan dan sorakan yang meriah. Eits, bukan Kak Vena ya penyanyinya, tapi itu loh Sobat Totan yang punya suara bagus. Apa? Nyanyi dangdut? Nyanyi lagu rock? Maksud Otan bukan nyanyi itu teman. Tapi Sobat Totan ini si ayam pelung punya suara yang khas saat berkokok. Kalau didengerin merdu banget deh, udah kayak penyanyi profesional. Nah Tan, dari kanan kiri udah kedengeran kan suara kokok ayam. Nah hari ini Kak Vena lagi ada di latihan bersama komunitas ayam pelung Garut Utara. Wah, pantas saja. Ternyata ini lagi latber alias latihan bersama ya. Pasti kalau gitu Otan datang. Sekalian mau dengerin suara indah kalian. Teman, jangan heran ya kalau suara Sobat Totan ini begitu tinggi karena ayam pelung memiliki leher yang panjang. Sehingga ia bisa mengeluarkan suara melengkung dengan durasi yang lama. Canggih! Oh ya, latber ini biasa mereka lakukan sebelum mengikuti kontes teman. Supaya nanti di ajang sebenarnya ayam-ayam ini sudah powerful. Aktivitasnya sama seperti kontes, yaitu menaruh ayam di dalam ajang atau kandang yang tinggi seperti ini. Tujuannya adalah agar para juri bisa menilai dengan baik saat Sobat Totan ini mengeluarkan suaranya. Eits, tapi tenang, ayam pelung termasuk hewan yang gak takut akan ketinggian kok. Jadi mereka bakal anteng-anteng aja tuh di kandang tinggi seperti ini. Keberadaan ayam pelung ini bermula dari Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur sekitar tahun 1850. Penemunya adalah Kiai Jakarsi. Nah, untuk mengenang jasanya, maka diadakanlah kontes ayam pelung ini teman. Selain untuk berkompetisi, kontes ini juga sekaligus jadi ajang para peternak untuk bertukar informasi. Sehingga mereka bisa saling mengembangkan ayam pelung yang unggul dari segi penampilan, bobot, dan suara. Ini baru kegiatan positif. Otan dukung deh. Nah, Tan, jadi penilaian khas dari ayam pelung itu harus ada ciri khas suara ayam pelungnya. Aku dipatok. Ya ampun Sob, salah apa sih Kak Vena sampai kamu patok begitu? Aduh, sabar. Nah, ini nih, suara vokalnya tuh harus jadi aku mah nggak bisa. Pokoknya dia tuh suaranya harus merdu gitu ya. Sekarang udah pada tahu kan ciri khas suara ayam pelung? Vokalnya bukan huruf O, tapi huruf U. Unik ya? Penilaian dalam kontes itu ada 5 Tan. Jadi yang pertama itu suara awalan, tengah, akhir, irama, sama keserasian. Jadi ada 5 ya. Kalau dihitung dari durasi, rata-rata ayam pelung dapat berkokok selama 10 hingga 15 detik. Tapi pernah juga ada rekor suara terpanjang, yaitu sekitar 28 detik.
Tapi biasanya semakin panjang, semakin pelan juga suaranya. Balik lagi, semua tergantung dari kondisi fisik dan mental si ayam. Karena bisa sangat berpengaruh terhadap kualitas suara mereka. Ayo semua, kasih suara terbaik kalian. Para juri sudah mulai menilai nih. Oke, kita sudah dapat juaranya, King Lunggung. Selamat ya Sob, semoga di kontes nanti kamu berhasil juga memecahkan rekor. Kirmix Simil. Nama ayam pelung sendiri berasal dari bahasa Sunda, mawelung atau melung yang artinya melengkung. Nih, lihat aja posisi leher ayam saat berkokok. Saat mengakhiri suara, posisi lehernya juga ikut melengkung ke bawah. Jadi jangan heran ya, selain jadi ayam pedaging dan petelur, ayam pelung juga dikenal sebagai ayam penyanyi. Wah, kalau gitu Otan nobatkan kamu sebagai diva di dunia perayaman ya Sob. Kak Vena penasaran nih Tan, kira-kira pada tahu nggak sih ini ayam apa? Oke, kuis dadakan dimulai. Ayo, ada yang tahu nggak ini ayam apa? Ayam jantan. Waduh, bukan gendernya, tapi jenisnya. Kita coba lagi ya. Ayam bangkok. Ya, sayang banget. Sejauh ini belum ada yang benar jawabannya. Kayak kenal ayam apa ya namanya? Ayam pelung. Iya. Betul. Cakep! 100 buat kakaknya. Sekarang Kak Vena mau spill nih. Apa aja sih ciri-ciri ayam pelung? Jadi ciri-ciri ayam pelung itu jenggernya tunggal, terus lehernya juga panjang, dan badannya lebih besar daripada ayam-ayam yang lainnya. Normalnya ayam pelung jantan memiliki bobot 4 hingga 5 kg. Tapi ada juga yang memiliki berat hingga 8 kg. Tapi kalau sudah berat gini, biasanya dikategorikan untuk kontes penilaian bobot. Oh ya, bahkan saat masih anakan pun sudah terlihat tuh postur tubuhnya. Anakan ayam pelung sudah jauh lebih besar. Cara untuk budidaya ayam pelung ini hampir sama dengan ayam lainnya. Peternak ayam pelung juga harus menyediakan kandang atau ajang yang tingginya sekitar 180 cm. Dibuat tinggi seperti ini tujuannya untuk menghindari ayam bertengkar antara satu sama lain. Ayam jago merupakan ayam teritorial teman. Ia akan melawan siapa saja yang berani masuk ke daerahnya. Itulah mengapa ayam pelung yang akan ikut kontes tidak boleh disatukan dengan ayam pelung jantan lainnya karena bisa kacau. Itu adonan apa Kak Vena? Adonan pisang goreng, tahu goreng, atau bakwan? Eits, ini bukan buat adonan bakwan Tan. Ini tuh buat pakan ayam pelung. Waduh, kalian tahu aja deh kalau udah waktunya makan, kepala kalian langsung pada keluar tuh dari kandang. Nafsu makan yang baik menandakan kalau ayam-ayam ini sehat, gak stres, dan nyaman teman. Hei, pelan-pelan Pak Supir. Tuh kan jadi belepotan. Oke, ayam-ayam di kandang sudah pada kenyang. Sekarang giliran mereka semua diumbar untuk mukbang. Ayo, semuanya pada kumpul di tengah. Kak Vena udah siapin pakan tambahan untuk kalian. Pakan kali ini terbuat dari bahan yang spesial loh. Selain dedak, pakan ini dicampur dengan kedua tanaman ini, yaitu daun pepaya dan eceng gondok. Kedua daun ini dipercaya bisa membuat pencernaan sobat Otan ini lebih sehat. Selain itu, daun-daunan juga bisa mempercepat pertumbuhan serta memenuhi kebutuhan nutrisi ayam-ayam ini. Teman, ternyata bukan
cuma atlet aja loh yang dipijat sebelum atau setelah bertanding, tapi ayam pelung juga butuh pijat untuk merelaksasikan tubuhnya. Kepala ayam yang sudah nunduk begini, itu tandanya ia sudah merasa nyaman dengan pijatannya. Duh, enaknya. Nanti gantian ya, Sob. Otan kan juga mau. Nah ini tuh fungsinya untuk merelaksasi otot-otot ayam supaya dia tuh nggak tegang. Teknik memijat ayam dimulai dari peregangan tubuh, sayap, sampai bagian paling penting yaitu lehernya. Nah, yang jadi performa penting kan ada di suaranya. Jadi bagian lehernya harus dipijat supaya nggak tegang saat berkokok. Wah, spesial pakai telur ini sih. Aduh, nikmatnya. Iri, bilang bos. Widih, lagi santai kayak di pantai nih. Gimana nggak iri? Lihat aja tuh, Sobat Otan nyaman banget kayak lagi di spa. Perawatan ini disebut ngeluhang. Pas banget, hidup lagi capek-capeknya, berendam air hangat jadi cara yang jitu. Nikmatnya. Gimana nggak nyaman? Rendemannya aja pakai rempah-rempah. Pasti rileks banget badannya, Tan. Selain merilekskan tubuh, perawatan ini juga bisa membersihkan kutu yang menempel pada bulu dan jamur pada jengger ayam. Selain perawatan, ayam pelung juga harus diberi suplemen sebelum kontes. Ayo, makan dulu Sob suplemennya, biar tubuh kamu fit dan staminanya makin kuat. Siapa tahu kamu bisa jadi juara saat kontes berikutnya. Cakep! Pasti seger banget tuh berenang sama ikan-ikan di sini. Pikiran auto fresh dan lupa deh sama hutang. Teman, saat ini Otan sedang berada di Lubuk Landua, Sumatera Barat. Lubuk ini terkenal dengan airnya yang bersih dan juga penghuninya yang ramah. Yaps, siapa lagi kalau bukan Sobat Otan si ikan gariang. Tempat ini jadi favorit bagi masyarakat karena bisa berinteraksi langsung dengan para ikan-ikan yang ada di sini. Ikan gariang atau ikan masyir, habitatnya memang berada di sungai dengan aliran yang deras karena kebutuhan mereka terhadap oksigen cukup tinggi. Nah, kalau tingkah laku mereka ya seperti ini teman, sukanya bergerombol. Jadi kalau kesana kemari selalu rame-rame alias kompak. Tujuan ikan gariang ini bergerombol tidak lain agar mereka terlihat kuat dan besar, sehingga para predator yang mau memangsanya akan berpikir dua kali. Tapi ikan gariang di sini memiliki karakter yang sedikit unik, teman. Jika biasanya ikan-ikan liar menjauh ketika melihat manusia, mereka malah mendekat. Ini sudah menjadi kebiasaan, teman. Walau jarak kita dengan ikan ini sangat dekat, tapi nggak ada satupun pengunjung yang berani untuk mengambilnya. Karena itulah ikan-ikan ini merasa aman dan tidak stres walau berada di dekat manusia. Terkadang bukannya ditangkap, mereka malah diberi makan loh. Baik banget kan pengunjung di sini? Tuh baru saja Otan bilang, udah ada kakak baik hati yang mau kasih makan kalian tuh. Tapi tunggu dulu. Kok malah bawa sayur sih, bukan pelet ikan? Mana mau mereka, kecuali kalau udah dimasak jadi sayur lodeh. Canda ya. Teman, ikan-ikan gariang di sini memang suka banget makan sayur. Pantas saja kakak ini bawa sayurnya banyak banget. Ternyata requestan kamu ya Sob. Sayuran sangat bermanfaat bagi tubuh Sobat Otan ini karena mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan. Tidak
Tidak hanya sayur-sayuran, ia juga suka banget tuh sama telur rebus. Wah, kalau yang ini si Otan juga suka. Telur rebus dipercaya sangat baik untuk pertumbuhan ikan. Mengkonsumsinya secara rutin dapat membuat pertumbuhannya semakin cepat. Pantas saja ya ikan-ikan di sini gede semua. Makanannya aja spesial. Kirmix Mil. Oh ya teman, kalian tahu gak sih kenapa manusia dan ikan di Lubuk Landua ini bisa hidup berdampingan? Konon, ada cerita bahwa siapa saja yang mengambil, mengganggu, atau mengotori sungai tempat ikan ini tinggal, maka ia akan mengalami kesialan. Soalnya dulu pernah ada kejadian anak kecil yang sedang berenang, lalu tiba-tiba mengalami sesak nafas seperti tercekik. Ternyata setelah ditelusuri, anak ini melakukan hal yang tidak diperbolehkan di Lubuk Landua. Dia mencoba mengikat ikan dengan sebuah benang. Beruntung anak tersebut dapat diselamatkan teman, dan ikan yang terikat segera dilepas kembali. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani coba-coba untuk menyakiti atau menangkap ikan yang ada di Lubuk Landua ini. Lagi-lagi ini adalah kepercayaan masyarakat setempat ya teman. Semua balik lagi ke diri masing-masing. Yang terpenting adalah si ikan gariang ini tetap bisa terus lestari di habitatnya. Cakep! Teman, di balik keasriannya, ternyata Lubuk Landua ini menyimpan sebuah cerita yang membuat Otan sedih nih. Gimana enggak? Bertonton ikan pernah mati akibat terjadinya gempa dan banjir bandang pada 2022 silam. Banyaknya material lumpur di dalam sungai membuat ikan sangat kesulitan untuk bertahan. Ditambah air bah yang datang secara tiba-tiba membuat Sobat Otan ini tidak dapat menahan laju kencangnya air. Dalam musibah ini diperkirakan ada sekitar 3 ton ikan larangan yang mati. Walaupun ikan-ikan ini sudah mati, tapi masyarakat sekitar tidak ada yang berani mengambil tuh. Mereka lebih memilih untuk menguburkannya dibanding membawanya pulang untuk dikonsumsi. Lagi-lagi karena kepercayaan masyarakat sekitar terhadap ikan larangan ini masih sangat kuat. Nah, ini dia lokasi kuburan ikan yang waktu itu terkena bencana, teman. Mereka dikuburkan di satu tempat secara bersamaan. Untuk mengenang kejadian tersebut, akhirnya masyarakat sekitar membuatkan tugu ikan di atas kuburan mereka. Semoga kalian tenang di alam sana ya sob. Teman, ikan larangan yang ada di sini belum pernah sama sekali dipanen sejak ratusan tahun yang lalu loh. Alasannya karena Lubuk Landua ini sangat sakral bagi masyarakat setempat. Sehingga disepakati bersama jika lubuk ini tidak boleh dipanen. Awal mula kesakralan dan hadirnya ikan di Lubuk Landua ini tak terlepas dari peran seorang ulama yang mendirikan surau di lokasi tersebut. Beliau adalah Syekh Muhammad Bashir atau lebih dikenal dengan sebutan Buya Lubuk Landua. Selain membangun surau, pada tahun 1852, Buya jugalah yang mulai memelihara ikan-ikan gariang di aliran sungai ini. Sejak saat itu, akhirnya masyarakat sekitar sepakat untuk menjadikan aliran sungai ini sebagai lubuk larangan. Ada yang bilang kalau ikan-ikan ini sudah diberi uduah atau semacam ilmu teluh agar tidak dicuri. Bagi siapapun yang berani mengambil ikan di lubuk larangan ini, mereka akan menderita sakit atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Ih, serem! Terlepas dari mitos yang beredar di masyarakat Sumbar, hadirnya ikan larangan ini bisa memberikan dampak positif bagi kelestarian alam. Karena ikan larangan atau ikan gariang ini merupakan jenis ikan air tawar yang sulit untuk dibudidayakan. Mereka terbiasa hidup di aliran air yang cukup deras dengan suhu relatif dingin, yaitu sekitar 21-24 derajat Celcius.
Saat ini populasi ikan gariang di alam sudah mulai jarang, bahkan telah mendekati kepunahan. Hal ini dikarenakan penangkapan secara berlebihan, ditambah aliran sungai yang mulai tercemar. Dengan adanya lubuk larangan di Sumatera Barat ini, diharapkan ikan gariang bisa dapat terus hidup lestari. Semoga saja ya Sob, Otan bantu doakan deh. Setelah kejadian tersebut, saat ini kondisi lubuk Landua sudah berangsur-angsur membaik teman. Syukurlah, saat ini terpantau ikannya masih banyak nih. Selain jumlahnya, ukurannya juga besar-besar. Tapi kok bisa sih? Padahal kan kemarin jumlah ikan yang mati mencapai 3 ton. Apa iya pertumbuhannya secepat ini? Kalau begitu Otan perlu cari tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Masa iya sih ikan ini muncul secara tiba-tiba? Jangan-jangan mereka ini ikan jadi-jadian. Wah! Kalau begitu, waktunya Otan mengeluarkan keahlian Detan alias Detektif Otan. Menurut data yang Otan peroleh dari masyarakat sekitar, katanya setelah kematian massal ikan di Lubuk Landua ini, gerombolan ikan gariang kembali muncul tepat sehari setelah bencana. Wah, kok bisa ya? Bahkan ada yang bilang ikan gariang atau ikan larangan ini akan semakin banyak jika ada pengunjung yang datang ke sana. Otan benar-benar nggak habis pikir ini sama kejadian ini. Walah, ternyata saat kejadian banyak juga ikan yang berhasil diselamatkan teman. Masyarakat sekitar mencoba memindahkan ikan yang masih bisa diselamatkan ke surau yang lokasinya nggak jauh dari aliran sungai. Di sini ikan dirawat untuk sementara waktu sampai aliran sungai kembali normal. Wah, berarti ikannya di sini luar biasa banyak ya teman. Yang tidak selamat saja sampai 3 ton. Ditambah lagi yang selamat. Luar biasa. Wih, keren banget aksi kamu Sob. Bisa lompat gitu. Ya iyalah, namanya juga kucing hutan ya teman. Pastilah punya skill yang gak kaleng-kaleng. Sobat Dolpino gitu loh. Perkenalkan teman, si kucing hutan ini bernama latin Felis bengalensis. Dia dikenal juga dengan sebutan macan akar. Masyarakat Jawa Barat biasa juga menyebutnya macan congkok. Nah, Sobat Dolpino ini namanya Mochi atau biasa dipanggil Oci ya. Loh, kok kucing hutan punya nama? Dia kan salah satu hewan yang dilindungi dan bukan peliharaan. Nah, Dolpino mau ceritain nih teman, awal mula Mochi bisa ada di sini. Let's go Om Editor. Kita kembali ke beberapa bulan silam ketika awal mula Mochi ditemukan. Jadi, Sobat Dolpino ini tidak sengaja ditemukan warga Sukabumi beberapa bulan lalu. Seolah ditinggal induknya, dia ditemukan terlantar tak jauh dari perkebunan warga. Ya ampun, kasihan sekali kamu Sob, sendirian gitu. Paman pun berinisiatif untuk membawanya untuk dirawat sementara. Dia khawatir anakan kucing hutan ini bisa diserang predator kalau tanpa perlindungan induknya. Oh iya teman, biasanya pada periode penyapihan, anakan kucing hutan dibawa oleh induknya menjauh dari teritori sang jantan. Tujuannya untuk mengamankan anak-anaknya sekaligus mendekatkan dengan sumber pakan.
Inilah sebabnya sering anakan kucing hutan ditemukan masyarakat tak jauh dari area perkebunan. Ayo paman, tolong dibantu ya Sobat Dolpino. Teman, sebelum kucing hutan dapat dikembalikan ke habitat aslinya, dia harus dilatih sedikit demi sedikit dulu. Bahkan termasuk melatih berjalan seperti ini. Tujuannya agar ia terbiasa aktif bergerak. Tuh lihat, paman sedang mengajak Sobat Dolpino berjalan-jalan tuh. Semakin sering dilatih, semakin cepat pula ia tumbuh dan berkembang. Nanti pelan-pelan dia juga akan dilatih instingnya untuk berburu. Teman, agar si kucing terbiasa dengan habitat aslinya, paman juga sering mengajak Oci untuk berkeliling sekitaran hutan. Walaupun aslinya Sobat Dolpino ini termasuk hewan nokturnal. Gak apa-apa ya sob, latihannya jadi siang hari. Sebagai hewan teritori, nantinya mereka harus menguasai medan wilayahnya untuk mencari makanan, termasuk berburu di sungai. Makanya, kenalan sama air begini jadi wajib buat kamu kuasai sob. Kamu jangan sampai kayak kucing biasa yang takutan sama air ya. Sobat Dolpino ini sejatinya pelompat yang handal teman. Di alam mereka sering berburu burung untuk menjadi mangsanya. Mereka bisa begitu karena punya otot yang kuat, kelenturan tulang belakang, dan juga keseimbangan yang sangat baik. Lompatan mereka nggak main-main teman. Lompatannya bisa mencapai sekitar 5 kali panjang tubuhnya, atau sekitar 2 meteran loh. Wah, kamu lagi berlatih berburu mangsa ya sob? Ayo sob, semangat, kamu pasti bisa. Oke, saatnya melompat. Ya, gagal. Burungnya lebih cepat terbangnya. Nah. Dia sudah mengunci target sasaran, teman. Dan saatnya menyergap. Wih, akhirnya berhasil juga kamu sob. Tertangkap tuh buruan kamu. Good job sob. Setelah berhasil mendapatkan buruannya, kucing hutan akan langsung membawa ke tempat yang dianggap lebih aman. Oh iya, jangan pernah sekali-sekali ya mengganggu kucing hutan ketika sedang makan. Naluri alaminya akan menganggap kita adalah ancaman yang mau merebut mangsanya. Makanya dia jadi agresif dan akan menyerang tuh kalau diganggu ketika sedang makan. Jangan coba-coba ya teman. Oh ya teman, persebaran si kucing hutan ini cukup luas ya, mulai dari Rusia, Cina, dan Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, Sobat Dolpino ini ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ternyata tiap bulan pertumbuhan Sobat Dolpino ini udah banyak perkembangannya loh. Insting berburunya juga sudah semakin tajam. Terlihat tiap kali diajak paman ke hutan, Oci selalu memperhatikan sekitar. Ya, maklum aja teman, kucing kan punya penglihatan dan pendengaran tajam kan? Bahkan tanpa pergerakan sedikit pun dari si kadal, tetap ketahuan tuh. Seperti biasa, kadal digigit lalu dibawa ke tempat yang lebih aman. Mantul sob. Sepertinya kamu memang sudah siap untuk segera kembali ke habitat aslimu. Oke, saat yang ditunggu-tunggu tiba nih teman. Sudah saatnya Oci kembali ke alam. Kucing hutan tentunya punya peranan yang penting bagi ekosistem. Mereka berperan memegang kendali bagi populasi dan perilaku satwa lainnya. Kalau tidak ada kalian sob, populasi hewan penggerak atau reptil-reptil kecil ini bisa-bisa membludak. Paman melepas liarkan si kucing ini tidak sembarang tempat ya teman. Pelepas liaran kucing hutan ini biasanya dilakukan jauh dari pemukiman warga. Tentunya harus mendekati ke dalam hutan yang agak rimbun ya. Nah, sekarang saatnya melepas Oci. Cukup membuka kandangnya dan biarkan dia jalan sendiri ke arah hutan. Hati-hati ya sob,
Semoga kamu bisa bertahan hidup dan berkembang biak ya. Dan semoga tidak ada lagi yang memburumu. Jadi kelestariannya tetap terjaga ya. Dadah Oci.